Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Ya, akhirnya Balada Kehidupan upload lagi episode baru. Yeay. Selamat mendengarkan ya di episode baru ini. Mungkin permohonan maaf karena Balada Kehidupan jarang banget upload dikarenakan ya ada kesibukan lain-lain juga dan ya namanya juga one man show gitu. One man show gitu ya. Banyak kayak ngomong, ngedit, upload sendiri gitu. Jadi kan nggak ada kurang waktunya gitu, harus mewaktukan gitu dan bingung gitu mau ngomongin apa juga. Tapi sekarang gua jadi pengen gitu karena banyak banget yang nungguin kayaknya ya, episode-episode baru dari Belajar Kehidupan dan ternyata ini menjadi cita-cita gua di masa kecil yang akhirnya tercapai. Karena sewaktu kecil, kalau boleh cerita sedikit ya, sewaktu kecil gue tuh bercita-cita menjadi Kapten Tsubasa gitu. Ya intinya jadi pemain bola lah, bukan Kapten Tsubasa. Cuman semakin kesini semakin dewasa, pengen jadi guru, ternyata udah jadi guru, udah pernah ngerasain lah gitu ya untuk jadi ngajar mengajar, terus semakin sini, wah kayaknya jadi konten kreator deh, kayaknya lebih banyak apa ya, duitnya deh dari konten kreator dan peluangnya tinggi. Tapi ternyata menjadi konten kreator sekarang ini, makin banyak juga orang-orang yang jadi konten kreator dan makin sulit juga nyari duit dari konten kreator. Dan kadang ketika gua mulai mendalami, kayak ya podcast, terus mendalami beberapa kreator gitu, YouTuber dan lain, ternyata sulit juga algoritmanya dan buat nyari duitnya juga sama aja gitu kayak gawe-gawe di kantor gitu, nggak ada bedanya dan ya pada akhirnya gue melihat suatu berita terbaru dari ya CNN dari mana lah gitu ya, dan ada terus sebelum-sebelumnya tuh tahun-tahun kemarin juga kan banyak banget kayak kepala desa yang, demo ingin perpanjang masa jabatan kepala desa, yang asalnya kalau nggak salah 5 tahun, 3 tahun, 9 tahun gitu, perpanjang lagi jadi 8 tahun, jadi berapa tahun lah itu dan akhirnya disahkan lah, kemarin-kemarin diberitakan menjadi tambahan menjadi 8 tahun. Wow, itu udah ngalahin presiden nih kepala desa kan, masa jabatannya nih 8 tahun nih dan kebayang kan kalau misalnya, eee, ini masa periodenya kalau dulu tuh kalau nggak salah kepala desa tuh tiga tiga periode gitu dan sekarang menjadi 2 periode karena ada tambahan masa jabatannya menjadi 8 tahun dan bayangkan sama kalian menjadi kades sekarang masa jabatannya itu 8 tahun nih. Terus tiba-tiba jabatannya kita misal masa baktinya tuh 2 periode kepilih, berarti kan 16 tahun nih kita menjadi kades gitu. Dan ya disitulah aku mulai berpikir, kawan-kawan, sepertinya cita-citaku saat ini ingin menjadi kepala desa deh. Karena kenapa? Kenapa sih pengen jadi kepala desa sekarang itu, sekarang-sekarang itu kepikirannya? Karena gak mungkin dong, para kades-kades yang terdahulu gitu kan, yang ikut demo yang menuntut untuk menambah, apa namanya, menambah masa jabatannya, gajinya kecil, gak mungkin dong. Berarti kan ada kemungkinan gajinya gede dong kalau menjadi kepala desa. Meskipun saya lihat internet cuma 2,2 juta gitu, udah kalah lah UMR Bandung sama itu kayaknya masih gedean UMR Bandung, tapi kayaknya kayaknya itu bohong deh yang 2 juta gajinya, karena gak mungkin dong para kepala desa protes ingin masa jabatannya diperpanjang. Terus gak mungkin dong gajinya kecil, bener gak sih? Iya dong, gak mungkin. Kalau menurut gua, cita-cita atau pekerjaan sekarang menjadi kepala desa adalah kerjaan yang paling sangat-sangat menjanjikan. Kenapa? Kita kerja 8 tahun, gak mungkin kita, dipecat kalau nggak melakukan kesalahan gitu. Dan kerjaan kepala desa menurut gua gampang-gampang amat gitu, paling ngurus-ngurus desa, benerin jalan, terus, kerja bareng ibu-ibu PKK, imunisasi, ya oh ya samalah kayak pejabat-pejabat lain cuman lingkupnya kan lebih kecil ke RT aja gitu. Terus tarawih keliling kalau bulan Ramadan gitu kan. Cuman gitu-gitu aja paling kayaknya ya, kayaknya lebih mudah lah gitu daripada menjadi camat gitu. Ya menurut gua kali ini kita harus bisa visioner. Kenapa? Karena ya menjadi kepala desa adalah hal yang menarik untuk kita para Gen Z dan kaum-kaum milenial. Karena ketika kita
tidak menjadi kepala desa, kita menjadi pegawai di salah satu kantor pasti ya paling kita bertahan 3 tahun, 8 tahun dengan gaji yang ya mungkin hampir samalah dengan kepala desa, tapi kalau kita jadi kepala desa gitu kan gajinya menjanjikan gitu tiap bulan, terus masa jabatannya 8 tahun, ya kita minimal sudah bisa menghidupi anak kita lah, satu orang gitu sama istri kita gitu. Punya mobil desa, punya motor desa, punya kantor desa gitu kan, punya gor desa gitu, ya kita punya privilege lebih lah gitu kayaknya, kalau kita jadi kepala desa dan masih banyak-banyak lagi mungkin ada bonus-bonus lain mungkin ya kayak bonus, jadi desa yang terbaik entar kita bagi-bagi ke aparat-aparat desa lainnya gitu atau lomba-lomba lain gitu dan ya itu yang sangat menjanjikan menjadi kepala desa gitu menurut gua gitu karena menurut gua sekarang kalau kita menjadi konten kreator, kita menjadi apa yang kita inginkan gitu ya, jadi PNS atau jadi apa gitu kayaknya menurut gua, kurang menjanjikan ya karena kadang PNS gajinya telat gitu kan, kalau kepala desa kan mungkin nggak pernah telat gajinya dan ya makanya itu kan, waktu kemarin para kepala-kepala desa itu demo gitu ampe apa yang gua lihat di video-video tuh kayak ngancurin gerbang MPR, DPR apalah gitu, ramai-ramai gitu. Sangat mencontohkan sekali mewakili rakyat-rakyat kita gitu kan. Pada kepala desa itu yang demo gitu. Karena kenapa? Gitu. Dia itu ingin selama masa jabatannya diperpanjang, ingin sekali membangun tanah dan mengharumkan desanya sendiri gitu. Ingin banget gitu. Udah mulia banget tuh kepala desa tuh. Udah pengen apa ya, mensejahterakan masyarakat desanya itu kan. Dan itu yang membuat gue tertarik juga gitu karena mensejahterakan eh, keluarga itu tidak harus jauh-jauh kita harus jadi presiden, kita harus jadi bupati, kita harus jadi wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Kita cukup menjadi kepala desa dulu aja di hal yang kecil dulu. Nah, itulah kenapa para kepala desa itu memang pada baik banget gitu. Masa jabatannya dinaikin jadi 8 tahun itu gue setuju banget karena ya lihat aja gitu. Mereka tuh ingin mengabdi kepada masyarakatnya gitu guys. Nah gitu. Jadi pesan gue di podcast kali ini mungkin ini episode terpendek. Jadi kita kejarlah cita-cita kita sekarang menjadi kepala desa karena menjadi kepala desa itu sangat menjanjikan apalagi kalau kita menang 2 periode 16 tahun bro sis. Kapan lagi kita punya pekerjaan tetap 16 tahun dan udah pensiun itu kita kan ngumpul-ngumpul lah nabung-nabung bisa bikin usaha sendiri atau apa gitu kan. Dan menurut gua jadi kepala desa sangat menjanjikan. Oke, mungkin itu saja yang pengen gua sampaikan pada podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Islamik banget ya. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa juga follow podcast Instagramnya podcast Balada Kehidupan @podcast Balada Kehidupan dan TikToknya podcast Balada Kehidupan Balada Kehidupan podcast Balada Kehidupan. Dan kalau kalian pengen interaksi boleh DM atau pengen kak punya cerita nih tolong dong dibahas dan lain-lain gimana sih caranya boleh juga DM ya. Makasih, dadah semuanya.